Halo guys, masih suasana liburan alias WFH alias di rumah aja. Nah kali ini gua udah ditemenin sama sahabat gua, sama orang yang udah gua anggap sebagai saudara, bahkan juga sebagai orang tua atau bapak gua sendiri. Ini adalah Mo Fahmi. Halo. Oke, nah kalau udah ada Fahmi, pasti pembahasan yang akan kita lakukan nggak jauh-jauh dari yang namanya kamera. Dan yang akan kita bahas adalah kamera antara dua flagship yang resmi ada di Indonesia, tertinggi saat ini. Tangan gua udah ada Galaxy S20 Ultra Dan tunjukin dong. Find X2 Pro. Oke, jadi siapa yang paling oke di antara kedua flagship resmi ini? Yuk kita cari tahu. Nah sebelum kita mulai pembahasannya, gua mau make sure dulu kita cek suhu biar aman. Oke, 36, 37, oke. Mama, Masih batas aman, nah biarin lah. Kan kita yang deketan nih. Oke, langsung aja kita ke foto yang pertama. Di sini kita motret Iron Man di dalam ruangan untuk cari tahu siapa yang lebih detail. Oke, gimana Mi menurut lo? Langsung aja to the point. karena Samsung ini sebenarnya Samsung kan kemarin sensornya sensornya itu kan 27 megapiksel ya, tapi di set sama Samsung jadi 12 megapiksel. Jadi kalau ngelihat detail, gua ngerasa ini sama detailnya sama Oppo, karena Oppo juga 12 megapiksel kan di setnya. Oke, ya ini gue juga sama ya, penglihatan kedua foto ini punya tingkat detail yang sama. Jadi benar-benar susah buat ngebedain atau buat nentuin mana yang paling oke. Jadi langsung aja di foto yang pertama ini kita nilai sama ya, seri ya, berimbang. Gitu untuk foto detail di dalam ruangan. Oke, next foto selanjutnya. Lanjut di foto kedua ini masih indoor, kita motret dalam ruangan ya. Langsung aja kita lihat fotonya. Nah, dari kedua foto ini to the point ya, gua langsung dengan cukup mudah milih Oppo Find X2 Pro. Kenapa? Karena lebih balance area di dalam ruangan dan juga area yang di luar ruangan ini yang outdoor tetap kelihatan jelas. Kalau lu gimana nih? Ya, itu namanya dynamic range. Jadi area depan itu tetap dapat detailnya, yang di dalam juga ini shadownya kan dinaikin nih sama Oppo nih. Ya, Ini betul. Mungkin bagian dari AI ya. Nah, makanya gue juga tetap milih yang ini. Karena ya buat apa gelap begini, Rom? Ya benar. Ini di Samsung ini under ya. Underexposed. Kelihatan itu gelap banget gitu. Terutama di area yang warnanya hitam ya. Kalau di sini kan ada lampu, dan juga di sini ada TV, ada tripod. Itu nggak terlalu kelihatan jelas. Oke, lanjut. Jadi lo sama ya? Sama. Milih Find X2 Pro. Find X2 Pro. Oke, lanjut foto yang ketiga masih di dalam ruangan. Kali ini kita motret muka orang ya. Di sini paling kelihatan beda adalah white balance, di mana fotonya dari Samsung ini kelihatan kekuningan, tapi Oppo lebih cool ya. Yang lebih mendekati aslinya adalah jepretan dari Oppo, karena yang Samsung ini terlalu kuning, itu terlalu kuning. Terus juga yang agak kelihatan cukup berbeda adalah di area detail ini, daerah hidung ya. Bisa lo jelasin nih? Ya, ini keterkaitan dari foto sebelumnya ya. Kalau si Oppo itu kan berani naikin shadow, akhirnya pada saat ketemu highlight, ketemu cahaya yang tinggi akan clipping kayak gini. Nah, si Samsung kan cenderung underexposed, makanya lebih terjaga untuk highlightnya ya. Oke. Tapi kalau gue lihat dari white balance, Samsung ini kayak tin rom, tinting. Jadi tin itu kan ada purple, ada green ya. Iya. Kalau kita turunin deh ke bagian ke bawah, terus kanan. Nah, ini tuh kelihatan warnanya tuh jauh banget. Nah, nih lihat nih. Kalau ini warna ungu kan, ini udah. Iya, benar. Kelihatan Beda. dari sini ya, dari bantal ya. Nah, warnanya tuh udah white balance-nya. Oke, so untuk foto ini untuk keseluruhan ya, gua lebih milih Oppo. Sama kalau gue juga. Foto selanjutnya lagi-lagi masih di dalam ruangan, tapi kali ini kita pakai lensa ultra wide. Nah ini juga gampang banget sih milihnya. Gua dengan sangat mudah akan milih Oppo lagi. Kenapa? Karena lebih jelas kelihatan, lebih terang, sesimpel itu sih. Kalau lu gimana nih? Ya, di foto ini lu kayak ada berada dalam kegelapan ya. Betul, ada diselimuti cahaya kegelapan. Betul. Cahaya tapi kegelapan, gimana coba tuh? Awan gelap maksudnya. Yuk. Nah jadi
kita nggak perlu jelasin lagi ya gitu, dari foto ini udah jelas kalau ketika kita motret apapun itu objeknya, yang di sini adalah gua yang lagi duduk di sofa, ini jelas kelihatan lebih terang dibanding yang ini, kayak nggak tahu kayak mati lampu atau gimana gitu ya. Dan urusan detailnya juga lebih masih Dapat ya? terjaga. Meskipun ini kan lensa ultrawide ya. Betul. Oke. Jadi untuk foto ini lagi-lagi gua akan milih Oppo. Ya. Lo juga sama ya? Sama. Oke. Jadi meskipun ini underexpose tapi tetap belakangnya terang banget ya Rom. Jadi kayak nggak dinamik juga. Iya benar. Jadi agak aneh ya kelihatannya. Ya gue milih ini. Milih Oppo. Nah selanjutnya gue punya 2 foto di dalam ruangan, tapi kali ini spesial, kita akan bahas backlight. Langsung aja kita buka fotonya, ini dia. Oke, di foto pertama dengan lensa normal ya, lensa utamanya. Oke, di sini dengan gampang kita akan bisa nentuin kalau foto dari Find X2 Pro ini lebih oke, kelihatan lebih oke, Lebih superior. lebih superior. Pertama, untuk area laptop ini di bagian bawah layarnya ini masih kelihatan ya, ada bayangan ya di Pantulan sini. keyboard ya? Iya betul, pantulan keyboard masih ada. Tapi kalau di Samsung ini udah gelap banget, nggak kelihatan sama sekali. Dan yang kedua adalah di bagian luar, di teralis ini ya, hasil jepretan Oppo lebih kelihatan dibanding Samsung. Setuju? Setuju. Oke, Jadi next. Oppo lebih dynamic range ya. Betul, lebih terjaga. Dan hal yang sama juga bisa kita lihat dari foto dengan lensa ultrawide kali ini, di mana foto Find X2 Pro untuk area pertama ya, merek laptopnya masih kelihatan. Itu udah Di Samsung tipis. ini tipis, kelihatan tapi tipis banget. Yang kedua di area wajah, Nah, di sini jelas-jelas nih shadownya yang lebih dinaikin banget ya. betul. Jelas kelihatan dibanding Samsung ya, jepretan Oppo. Padahal ini ngelawan cahaya, Rom ya. Betul. Dan yang ketiga adalah, nah ini di bagian teralis lagi ya. Ini sama sekali nggak kelihatan di Samsung, sedangkan di Oppo masih kelihatan. Jadi bisa kita simpulin untuk lensa utama ataupun lensa ultrawide untuk scene backlight, Oppo ini lebih superior dibanding Samsung. Gue juga milihnya Oppo Find X2. Oke, kali ini kita bandingin lensa telefoto sama-sama 10 kali zoom ya. Oke. Nah, kalau lihat sekilas sih sebenarnya agak susah sih. Dari gua ngelihat ini kayak punya karakteristik yang sama ya. Sama-sama bagus, sama-sama detail. Paling yang bedain saturasi warnanya ya, Mi. Betul, saturasinya Samsung lebih tinggi ya. Ya, betul. Samsung lebih tinggi warnanya. Warna daun itu lebih hijau. Lebih keluar lah gitu, warnanya lebih keluar. Terus kalau kita zoom coba ya di bagian ring basket ini juga sama ya, detailnya sekelas lah kurang lebih. Jadi sebenarnya untuk lensa telefoto gua bisa nilai ini ada di kelas yang sama, di level yang sama. Tapi gua akan milih Samsung. Kenapa? Karena biar gimana pun juga Samsung punya opsi sampai dengan 100 kali zoom, sedangkan di Oppo itu 60 kali zoom. Ya. Kalau lu gimana? Dan lensa 100 MP-nya itu aperturnya ini ya, kecil ya. Kecil, betul. Jadi detailnya lebih detail ya, lebih luas. lebih merata area fokusnya. Jadi lu sendiri? Kalau gue sih sebenarnya kurang suka sama warna saturasinya terlalu tinggi banget ya. Jadi gue tetap milih Oppo deh. Oke, lu milih Oppo. Oke, kali ini gua milih Samsung. Next. Oke, selanjutnya kita foto dengan mode portrait alias bokeh. Gimana Mi menurut lo? Ya sebenarnya handphone manapun kalau untuk motret si Yopik ya pasti akan agak kesulitan karena rambutnya ini riuh banget rambutnya, Rom. Jadi Kalau untuk urusan edge ya, bagian-bagian Edge pinggir, detection. edge detection ya, gua rasa sama lah. Oke. Cuman gua kali ini gua lebih memilih Samsung sih karena gua lebih memperhatikan detail sih, karena ini di kondisi luar ruangan. Udah pasti terang dong kondisinya, jadi ya nggak usah harus diterang-terangin lagi. Jadi gua akan lebih memilih yang menurunkan shadownya, jadi supaya lebih tajam lah efeknya. Oke, tapi kalau gua punya pendapat yang beda ya. Kalau mata gua sih lebih serak dengan hasil dari Oppo Find X2 Pro. Kenapa? Karena menurut gua ya untuk di luar ruangan
agak aneh aja ya ketika ngelihat bagian belakang terang tapi bagian depan ini justru agak under, kelihatan lebih gelap gitu. Padahal kan harusnya untuk area luar ini, di luar ruangan harusnya terang gitu. Kan kalau kita bandingin area belakang ini kan sama-sama ya, terangnya kurang lebih sama, tapi bagian depannya untuk objek utamanya justru jauh lebih gelap gitu. Jadi untuk foto ini gua lebih milih Oppo. Oke, nggak ketinggalan, kita juga udah coba motret dengan resolusi tertingginya masing-masing. Si Find X2 Pro ini 48 megapiksel dan S20 Ultra 108 megapiksel. Oke, gimana Mi menurut lo? Ya jadi sebenarnya itu hanya untuk resolusi aja sih Rom, kalau gua ngelihatnya ya. Jadi kalau kita zoom di area ini kan fokusnya di tengah ya gua settingnya. Oke, di area toren ya. Jadi kalau misalkan kita lihat range fokusnya ini nggak jauh kalau untuk, karena sensor handphone ya sama, nggak kayak SLR ya. Iya betul. Tuh, jadi 48 sama 108 itu detailnya tuh hampir sama, cuma perbedaannya yang di 108 kita bisa zoom Lebih gede jauh lagi gitu. Kalau ini kita zoom lebih Pecah. udah pecah karena kalah di resolusi. Oke, tapi sebenarnya untuk detail ini ada di level yang sama. So, Sama dong. untuk foto dengan resolusi maksimal kita nggak bisa nentuin mana yang lebih oke karena dua-duanya ada di level yang sama. Beralih ke foto malam alias low light. Ya, di sini kita udah motret. Oke. Nah, ini kejadiannya sama kayak di foto siang nih, masalah white balance nih. Ya. Di Samsung gua ngelihat warnanya lebih kuning. Orange ya. Ya, oh ya orange ya, benar, lebih orange. Sedangkan di Find X2 Pro enggak. Gitu. Tapi gimana dengan detail? Coba kita lihat di area muka. Oke. Nah, di sini juga kelihatan ya. Ternyata untuk detail di Oppo juga lebih bagus, lebih jelas kelihatan mukanya si Opik nih dibanding di Samsung. Blur ya. Blur. Oke, jadi untuk foto low light gua lebih memilih Oppo. Gimana kalau lo? Kalau gua jelas Oppo karena yang pasti kan harusnya detail ya. Sebenarnya tolak ukur paling gampang ini sih ya, selain white balance tadi ya. Detail sih. Dari sini aja udah kelihatan banget, ini sebenarnya udah harga mati. Kalau kita mau motret orang malam-malam, Ya, masa ngeblur. betul. Jadi untuk foto low light ini kita sepakat milih Oppo. Tadi kita udah bahas perbandingan kamera belakang, nah sekarang kita beralih ke kamera depan. Jadi kita punya dua foto selfie, yang satu di dalam ruangannya. Ini dia fotonya, muka lo ya Mi ya. Oke, dari foto ini gua bisa nilai kalau sebenarnya kalau untuk detail sih ya sebenarnya 11-12, tapi yang paling kelihatan beda adalah minyaknya nih. Minyak di wajah, di muka. Di Oppo ini kelihatan jelas, nggak ada yang ditutup-tutupin. Sementara di Samsung ini muka lo kelihatan lebih bersih, lebih apa ya? Kayak dilap ya Rom? Ya kayak minyaknya itu udah dilap. Tapi kondisinya sebenarnya sama kan aslinya. Oke, jadi kalau ngomongin foto selfie ini masalah selera ya. Kalau gua berhubung gua ngelihat karakter yang ngilangin minyak ini bisa membantu gua, jadi gua akan lebih memilih kamera depannya si S20 Ultra untuk foto indoor gitu. Walaupun sebenarnya detailnya ini ya kurang lebih sama gitu. Kalau lu sendiri? Gue sih tetap milih yang real ya, apa adanya Rom. Oke, jadi lu nggak takut ya dengan muka lu kelihatan minyak, pori-pori dan lain sebagainya ya? Nggak apa-apa. Jadi memang harusnya memang kayak gini sih Ya sebenarnya. betul, apa adanya gitu. Cuma kalau gua mewakili mungkin cewek juga ya, kebanyakan kalau cewek kan nggak mungkin foto selfie pengen kelihatan minyaknya dan lain-lain sebagainya ya, pengennya kelihatan lebih oke. Dan ya karena ini beda karakter ya, si Oppo ini lebih jujur, Samsung ada sedikit touch up lah gitu. Nah berarti lu milih Oppo, gua memilih Samsung. Oke, gimana kalau outdoor? Nah ini sekalian kita nyobain dengan mode portraitnya, bokeh. Oke, dari sini aja sekilas gue bisa ngeliat, gue akan milih Oppo kali ini. Kenapa? Karena lagi-lagi di foto Samsung ini area mukanya lebih gelap dan ini kelihatannya kayak kurang detail ya. Coba kalau kita zoom. Waduh, Dan dan ternyata bener. Ini jauh banget sih perbandingannya. Jauh banget. Ini detailnya sama sekali udah hilang. Udah, gua langsung Oppo. To the point, Gua sama-sama nggak Oppo. bisa memaklumi hasil kamera cetak air kayak gini Rom.
Oke, gue juga bingung ya kenapa bisa seperti ini perbandingannya. Jadi kayak membandingkan dua handphone yang bukan ada di level sekelas ya. Betul. Oke, sebagai pelengkap kita juga udah ngebandingin hasil rekaman video dari kedua HP ini. Dua-duanya bisa 4K 60 fps, tapi bedanya kalau Samsung bisa up to 8K 8K, si Oppo nggak bisa ya. Ya, jadi kelebihan Samsung di situ tuh ya. Nah, dari hasil perbandingan videonya bisa kita lihat sebenarnya kalau Samsung itu kan udah terkenal stabil banget. Salah satu yang paling oke, yang terbaik untuk perekaman video khususnya di Android. Tapi yang cukup mengagetkan di sini adalah ternyata untuk soal stabilizer, si kamera Oppo ini bisa ada di kelas yang Setara. Kemarin dulu kan yang record videonya Gue gimana? yang record. Jadi di 1080x60 itu stabilizernya sama. Oke. Untuk di 4K 60 mungkin agak goyang ya karena udah 4K kan. Oke, 4K 60 agak berat ya. Udah agak goyang, tapi sama Rom karena gue tes langsung kan dua-duanya itu sama gerakannya. Di 4K 60 pada saat lari pun sama. Nah, pada saat di yang super stabil, super stabilization ya namanya, itu bener-bener stabil, gue lari stabil sama persis kayak yang ada di Samsung. Berarti untuk ketika kita ngomongin stabilizer ya, dua-duanya ini sama ya, Berada di level yang sama, sekelas. Kalahnya cuma itu doang. Di Oppo itu nggak ada resolusi 8K. 8K. Oke. Nah, berarti bisa kita simpulin kalau untuk video sebenarnya kalau kalian nggak ngerekam tinggi-tinggi banget resolusinya ya, kayak Full HD atau 4K juga termasuk tinggi, itu akan sama bagusnya. Tapi kalau kalian butuh video yang mungkin lebih tinggi atau pengen coba 8K gimana sensasinya, pilihannya ada di Samsung. Oke, dari beberapa perbandingan foto dan juga video, kita bisa simpulin kalau kamera dari Oppo Find X2 Pro ini ternyata bisa mengungguli S20 Ultra. Sebenarnya gue udah bisa prediksi sih hasil seperti ini karena dari beberapa reviewer dalam maupun luar negeri memang ada komplain tentang kualitas kamera S20 Ultra yang belum superior. Ya, diterpa masalah gitu loh. Ya ada masalah, dulu pertama kali ada masalah fokus, terus juga kita juga ngalamin sendiri Nggak konsisten ya. nggak konsisten ketika kita motret objek yang sama. Jepretan pertama itu hasilnya bisa tajam, kemudian jepretan kedua ternyata ngeblur gitu. Dan sepertinya masih butuh perbaikan lewat update software gitu. Sementara si Oppo ini yang cukup mengejutkan karena hitungannya baru launching dan bahkan belum dijual, masih pre-order, tapi software kameranya sepertinya udah lebih Udah siap. ready ya? Jadi udah bisa langsung dipakai tanpa harus nunggu update software. Nah, kalau dari lu sendiri, Ya kalau dari beberapa fakta-fakta yang udah kita lihat tadi? Iya, dari beberapa fakta yang kita lihat ini kan Oppo itu menang di kondisi backlight. Backlight udah jelas banget sih tadi ya. Beberapa scene indoor, dynamic range-nya lebih luas. Betul. Terus untuk low light juga kan tadi kita lebih lihat detail ya. Lebih detail. Jadi untuk urusan video yang biasanya Samsung itu lebih bagus, ternyata Oppo Bisa juga mengimbangi. bisa mengimbangi. dan Jadi lebih bagus. nggak kalah ya dalam video. Dan yang paling terakhir adalah gua apresiasi ini sensornya adalah sensor Sony. Sensor ini IMX Oke, jadi ini 689. Jadi preferensi pribadi lo karena lo memang lebih suka sensor Sony. betul. Jadi sensor Sony IMX 689 ini adalah salah satu yang paling terbesar saat ini untuk Dan ukuran kabarnya ini sensor. bakal dipakai juga nanti di OnePlus 8 Iya, series ya. mungkin. Harusnya sih gitu sih, biasanya sih gitu. Karena kan biasanya Oppo udah bareng pakai sama, lah. OnePlus. Oke, jadi kesimpulannya untuk perbandingan kamera kali ini kita sama-sama memilih Oppo Find X2 Pro dibanding Samsung S20 Ultra. Nah, gimana menurut teman-teman? Udah lihat hasilnya juga tadi? Silahkan kasih komentar kalian di bawah, dan segini aja buat video perbandingan Oh iya, satu lagi. kali ini. Nanti hasil fotonya gua upload ya biasa. Oh, oke. Google Nanti Foto. tinggal lihat linknya ada di kolom deskripsi. Ya. Oke, segitu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan di video ini. Kita berdua pamit. Thank you. Thank you.